Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Wicaksono, NRP 025 117 40.015 dari Departemen Teknik Material. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang review material elektroda superkapasitor. Ini adalah review material elektroda superkapasitor. Ini adalah slide kelebihan dan kekurangan yang bisa dihubungkan dengan latar belakang penggunaan superkapasitor pada era saat ini. Pada slide tersebut terdapat sebuah grafik yang menyatakan bahwa sumbu Y adalah power density dan sumbu X adalah energy density. Di mana pada grafik atau kurva pada slide ini terdapat beberapa bagian energi. Berikut adalah review material elektroda superkapasitor. Pada slide ini akan menjelaskan sedikit tentang kelebihan dan kekurangan yang bisa dihubungkan dengan latar belakang penggunaan superkapasitor pada saat ini. Pada slide tersebut terdapat kurva power density versus energy density, energy storage yang saat ini sedang berkembang atau beredar. Untuk superkapasitor sendiri memiliki posisi di atas baterai dan fuel cell, yang artinya superkapasitor memiliki power density lebih besar dibanding baterai dan fuel cell. Akan tetapi energi density superkapasitor dibandingkan baterai dan fuel cell memiliki nilai yang kecil. Energi density sendiri memiliki arti kapasitas suatu energi storage untuk menyimpan berapa banyak energi yang disimpan. Pada kurva tersebut menunjukkan bahwa superkapasitor memiliki power density yang lebih tinggi dibandingkan energi storage lainnya. Pada kurva tersebut terdapat beberapa urutan superkapasitor berdasarkan power density-nya. Untuk yang pertama yaitu hybrid superkapasitor yang memiliki power density yang lebih besar. Tetapi energi density dari beberapa kapasitor yang terdapat pada kurva ini memiliki energi density yang sama. Kembali lagi ke kelebihan dan kekurangan dari penggunaan superkapasitor, yaitu untuk kelebihan power density yang tinggi merupakan kelebihan dari superkapasitor. Selanjutnya itu waktu pakai atau lifetime superkapasitor yang cukup lama. Hal tersebut dikarenakan pada superkapasitor tidak terjadi reaksi elektrokimia, yang hanya terdapat proses pemindahan ion dari elektroda positif ke negatif melalui membran separator, yaitu atau separator. Selanjutnya itu waktu pengisian cepat. Kekurangan dari superkapasitor sendiri yaitu energi density atau kapasitas penyimpanan superkapasitor yang rendah. Terus selanjutnya ukuran sebanding dengan kapasitas kapasitor, di mana yaitu ketika superkapasitor memiliki ukuran atau dimensi yang besar, yaitu menunjukkan arti bahwa kapasitor tersebut dapat menyimpan energi yang besar juga. Selanjutnya yaitu waktu pengosongan atau discharge yang cepat. Tersebut dikarenakan power density yang lebih tinggi dibandingkan baterai dan fuel cell. Selanjutnya yaitu struktur superkapasitor. Pada superkapasitor terdapat current collector dan elektroda, selanjutnya elektrolit dan separator. Separator sendiri pada superkapasitor berfungsi untuk menjaga agar tidak terjadinya short circuit, dan elektrolit yang biasa digunakan pada superkapasitor terdapat beberapa jenis yaitu aqueous dan non-aqueous. Pada review jurnal pada kali ini yaitu lebih fokus ke elektroda superkapasitor atau material yang digunakan untuk elektroda superkapasitor. Prinsip kerja superkapasitor sendiri. Kembali ke struktur superkapasitor, di mana superkapasitor hanya memiliki prinsip kerja atau mekanisme kerja yaitu
ion-ion dari dua elektroda saling bertukar melewati separator. Yang artinya ion negatif dari elektroda positif akan bergerak menuju elektroda negatif melalui membran separator. Begitu pula sebaliknya. Saat pertukaran ion tersebut, muatan disimpan dalam superkapasitor. Sedangkan saat proses discharge, ion-ion dari dua elektroda yang telah berpindah tadi kembali lagi ke posisi semula, di mana ion negatif kembali ke elektroda positif, begitu pula sebaliknya. Untuk jenis superkapasitor sendiri terdapat 3 jenis, yaitu electrical double layer capacitor, pseudo capacitor, dan superkapasitor hybrid. Electrochemical double layer capacitor tersusun atas dua elektroda berbasis karbon, elektrolit, dan pemisah. EDLC menyimpan muatan secara elektrostatis dan tidak ada transfer muatan antara elektroda dan elektrolit. Sedangkan untuk pseudo superkapasitor memiliki konsep yang berbeda dengan EDLC, di mana proses penyimpanan muatan terjadi secara elektrostatis, yaitu menyimpan muatan secara faradik melalui transfer muatan antara elektroda dan elektrolit. Hal tersebut terjadi melalui elektrosorption, reaksi, reduksi, dan oksidasi, dan proses interkalasi. Proses faradik ini memungkinkan pseudokapasitor mencapai kapasitansi yang lebih besar dan rapat energi yang lebih besar dari EDLC. Selanjutnya yaitu kapasitor hybrid. Kapasitor hybrid merupakan kombinasi antara EDLC dan pseudokapasitor, di mana akan menciptakan performa superkapasitor yang lebih baik. Kapasitor hybrid ini memanfaatkan proses faradik dan non-faradik untuk menyimpan energinya, hingga kapasitor hybrid dapat mencapai kerapatan energi atau daya yang lebih besar dibandingkan EDLC tanpa mengurangi stabilitas siklusnya. Selanjutnya yaitu adalah material-material yang digunakan untuk elektroda superkapasitor. Untuk material yang digunakan untuk elektroda superkapasitor terdapat 3 kategori, yaitu carbon based material, transisi metal oxide, dan konduktif polimer. Untuk carbon based material sendiri memiliki kelebihan yaitu low cost, bentuk yang bervariasi, serbuk, serat, aerogel, komposit, lembar atau tabung, atau karbon nanotube. Selanjutnya yaitu kemudahan untuk diproses, pori-pori yang dapat diatur atau ditentukan, dan area aktif yang tinggi. Karbon aktif yang paling banyak digunakan untuk elektroda electrical double layer capacitor yaitu karena memiliki struktur yang berpori yang kompleks, yaitu memiliki pori-pori mikro yang kurang dari 2 nanometer, pori-pori mesopor yang kurang dari 50 nanometer, dan pori-pori makro yang memiliki ukuran atau nilai besar lebih dari 50 nanometer, yang dapat membuat spesifik surface area yang tinggi, sehingga konduktivitas listrik pada karbon aktif akan mempunyai nilai yang tinggi, yaitu sebesar 1250 sampai 2500. Nilai kapasitansi spesifik untuk elektroda karbon aktif dan elektrolit terakhir, yaitu sebesar 100 hingga 300 farad per gram, lebih tinggi daripada dalam larutan elektrolit organik. Untuk material sendiri yaitu lebih ke carbon base, yaitu karbon nanotube. Elektroda CNT memiliki nilai spesifik surface area yang tinggi dan jaringan internal mesopori, dan memiliki stabilitas kimia dan stabilitas thermal yang bagus, dan konduktivitas listrik yang unggul dibandingkan material karbon atau karbon base lainnya. Dan elektroda CNT menunjukkan ESR yang lebih rendah, sehingga daya yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan karbon aktif lainnya. Struktur mesopori pada CNT memungkinkan ion elektrolit berdifusi lebih mudah dan lebih cepat. Berikut adalah gambar struktur CNT. Pada CNT sendiri terdapat 2 tipe, yaitu single wall CNT dan multi wall CNT, yang artinya single wall dan multi wall itu
lebih ke lapisan pada CNT sendiri. Untuk single hanya terdiri dari satu lapis, sedangkan multi wallet terdapat 2 lapis atau lebih. Selanjutnya adalah grafen sebagai elektroda superkapasitor. Grafen sendiri pada gambar tersebut memiliki struktur seperti sarang lebah. Untuk grafen memiliki keunggulan mekanik dan karakteristik morfologi yang bagus dan konduktivitas listrik yang bagus juga. Luas permukaan yang besar merupakan keunggulan dari grafen dan stabilitas kimia yang tinggi. Pada grafen sendiri terdapat beberapa jenis, yaitu 2D grafen, 1D grafen, 3D grafen, dan 0D grafen. Untuk grafen sendiri dapat diproduksi atau dapat disintesis menggunakan beberapa metode, yaitu eksfoliasi, mikromekanis, pertumbuhan epitasial, deposisi uap minyak, unshipping CNT, dan pendekatan elektrokimia dan kimia lainnya. Untuk luas permukaan spesifik grafik sendiri yaitu sebesar 2.600 meter persegi per gram, dan mobilitas muatan listrik grafen sendiri yaitu sebesar 230.000 cm persegi per volt, dan konduktivitas termal untuk materai grafen yaitu 3.000 watt per milikelvin, dan kekuatan sebesar 130 GPa. Yang selanjutnya yaitu adalah transition metal, adalah bahan aktif redox yang paling umum yang digunakan pada superkapasitor hybrid dan pseudokapasitor, khususnya dalam bentuk oksida dan hidroksida. Penggunaan TMU atau transisi metal oxide sendiri dikarenakan karena sifatnya yang memiliki reaksi redox reversibel yang cepat, yang mengarah pada kapasitansi spesifik yang tinggi dan siklus operasinya. Untuk jenis elektroda material yang digunakan pada hybrid maupun pseudokapasitor yaitu adalah RuO2 atau ruthenium oxide yang digunakan dalam elektrolit asam sulfat, sehingga mendapatkan spesifik kapasitansi sebesar 650 sampai 735, di mana memiliki spesifik kapasitansi yang cukup besar, dan kebanyakan material RuO2 itu paling banyak digunakan pada jenis superkapasitor hybrid maupun pseudokapasitor. Selanjutnya yaitu conducting polymer base material. Conducting polymer dapat menyimpan muatan dalam jumlah besar karena tidak ada perubahan struktur seperti perubahan fasa yang terjadi selama proses pengisian maupun pengosongan. Oleh karena itu, conducting polymer memiliki atau menawarkan kapasitansi yang lebih tinggi karena area permukaan yang lebih besar dan kemampuan menyimpan redox yang lebih bagus dibandingkan dengan karbon. Dan conducting polymer memiliki konduktivitas listrik yang tinggi, kapasitas tinggi, dan ESR yang rendah. Akan tetapi, dari keuntungan-keuntungan tersebut, reduksi oksidasi di conducting polymer menyebabkan tekanan mekanis dan akibatnya membatasi stabilitas dan degradasi melalui beberapa siklus charging dan discharging. Salah satunya yaitu menghambat kinerja conducting polymer sendiri, yaitu kepadatan daya yang dihasilkan akan rendah dan laju difusi ion terjadi lambat. Berikut adalah beberapa jenis material elektroda superkapasitor dan kombinasi dengan elektrolit yang digunakan. Untuk material yang menghasilkan spesifik kapasitansi yang lebih tinggi atau yang tinggi yaitu polyaniline atau PANI. Pada elektrolit aqueous maupun non-aqueous yang memiliki rentang kapasitansi sebesar 120 sampai 1530 farad per gram.